Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Baik anak-anak, kita berjumpa kembali dengan pelajaran bahasa Indonesia. Setelah seminggu yang lalu kalian berjumpa dengan Pak Lahuri. Baik, di pertemuan ke-10 ini kita akan belajar tentang teks cerita inspiratif. Namun sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu menurut agama kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Baik anak-anak, sebelum saya lanjutkan pelajarannya, tolong diperhatikan untuk kelas 9 yang dapat nilai 1, terutama yang kelas 9A, B, dan C. Jika itu berupa tugas, karena tugasnya tidak ada tenggat waktunya, tidak ada batas waktunya, silakan kalian buka kembali Google Classroom-nya, kerjakan, kemudian tolong saya diberitahu bahwa kalian telah mengerjakan tugas itu. Nah, untuk ulangan hariannya, insya Allah besok saya akan buka kembali. Siapa yang belum ulangan harian, silakan kalian kerjakan. Kemudian dalam minggu ini, insya Allah besok saya bagikan tugasnya, tugas hari ini. Karena tidak bisa hari ini karena saya ada keperluan yang lain, ada tugas ke dinas. Karena itu besok baru saya bagikan tugas beserta di minggu ini. Tolong kalian kerjakan ulangan harian ketiga, yaitu mengidentifikasi dan menyimpulkan teks tanggapan. Jadi sekali lagi yang mendapatkan nilai 1 itu berarti kalian tidak mengerjakan tugas. Kalau nilainya di bawah KKM berarti nilainya memang berkurang. Jadi yang diremedi itu yang benar, itu proses pembelajarannya, bukan di akhir. Mid semester itu tidak perlu diremedi, melainkan yang perlu diremedi itu adalah tugas ataupun ulangan harian. Jadi dalam proses pembelajaran. Nah, karena itu tolong tugas-tugas yang belum diselesaikan, kalian selesaikan. Kalau kalian ingin mendapatkan nilai berdasarkan hasil kerja kalian sendiri, bukan nilai yang diberikan oleh gurunya. Baik, kita lanjutkan. Kita seminggu yang lalu telah belajar tentang mengidentifikasi dan menyimpulkan kritik, sanggahan, dan pujian. Lagi ini nanti minggu ini kita usahakan untuk ulangan harian, mungkin tetap bentuknya dalam bentuk pilihan ganda, karena itu hati-hati. Biasanya saya akan berikan kesempatan kalian yang kelas 9A, B, C untuk mengerjakan sampai 3 kali. Pengalaman yang 2 ulangan harian kemarin, ada anak yang mengerjakan sampai 4 atau 5 kali. Tetap yang saya ambil ulangan harian yang terakhir. Di antara ulangan harian 1, 2, 3 itu mana yang tertinggi. Bukan ulangan harian keempat. Walaupun ulangan harian keempatnya bisa 100. Jadi tolong kalian tidak usah mengerjakan sampai 4 kali atau 5 kali. Karena tidak akan saya ambil. Nah, untuk bisa mengidentifikasi seperti yang disampaikan oleh Pak Lauri seminggu yang kemarin, kita harus paham apa itu kritik, apa itu sanggahan, dan apa itu pujian. Kritik adalah kecaman atau tanggapan atau kupasan, kadang-kadang disertai uraian dan pertimbangan baik buruk terhadap suatu hasil, karya, pendapat, dan sebagainya. Kritik.
kecaman atau tanggapan yang misalnya hari ini banyak negara yang mengecam Prancis. Nah, itu kritik ya. Karena presidennya menghina Nabi Muhammad SAW. Itu berarti itu masuk kritikan, kritik, kecaman atau tanggapan atau kupasan, kadang-kadang disertai uraian dan pertimbangan baik buruk terhadap suatu hasil karya, pendapat, dan sebagainya. Kalau kalian ada sebuah teks disuruh mengidentifikasi, berarti kalian harus bisa menentukan mana kritiknya. Kritiknya ada di paragraf keberapa. Yang berikutnya sanggahan. Sanggahan itu bantahan atau pendapat lain atas suatu pendapat, prasaran, dan sebagainya. Menyanggah pendapat orang lain. Nah, jadi kalau misalnya kalian dikritik, kemudian kalian menyanggah. Jadi kritik dan sanggahan itu akan beriringan. Kalau ada orang mengkritik, pasti ada orang yang akan menyanggah. Yang ketiga, pujian. Pernyataan memuji atau melahirkan kekaguman, penghargaan kepada sesuatu yang dianggap baik, indah, gagah, berani, dan sebagainya. Nah, pujian ya, jadi memuji sesuatu yang bagus, yang baik. Nah, bagaimana menyimpulkan isi teks tanggapan yang berupa kritik, sanggahan, dan pujian? Nah, ini simpulan yang kemarin disampaikan oleh Pak Lauri. Kalau menyimpulkan berarti mengaitkan berbagai informasi penting dalam teks yang berisi gagasan-gagasan pokok berupa kritik, sanggahan, dan pujian menjadi pernyataan singkat yang mewakili keseluruhan isi teks. Jadi kalau kalian sudah mampu menemukan mana yang kritik, mana yang sanggahan, dan mana yang pujian, maka kalian bisa menyimpulkan simpulan kritiknya apa. Dari satu paragraf mungkin cukup ditulis satu kalimat. Sanggahannya dari mana, kemudian simpulannya apa yang disampaikan dalam teks itu. Demikian juga pujiannya. Jadi ada yang bertanya menyampaikan lewat WA, Pak, apakah simpulan kritik, sanggahan, dan pujian itu jadi satu atau sendiri-sendiri? Ya tentunya sendiri-sendiri. Setelah ditemukan kritiknya ada di paragraf keberapa, maka simpulan kritiknya itu apa? Sanggahannya ada di paragraf keberapa, simpulannya bagaimana? Pujiannya ada di paragraf keberapa, kemudian simpulannya apa? Jadi ini satu KD ya, jadi KD keterampilan yang mengidentifikasi KD pengetahuan. Saya sudah beri batasan atau tenggat waktu. Hari ini sampai pukul 23.15 tugas itu harus sudah selesai di Google Classroom. Besok akan saya lihat siapa yang mengerjakan dan mudah-mudahan kelas 9A sampai C atau kelas yang lain sudah tidak mengumpulkan tugas. Ingat saya lagi, yang membuat nilai itu kalian. Guru kalian itu hanya mengetikkan nilainya berapa. Tapi yang menorehkan nilai itu kalian sendiri. Kalau kalian ingin nilai yang bagus, silakan dikerjakan tugasnya. Kalau tidak, ya kalian kerjakan. Kalau kalian tidak ingin dapat nilai yang bagus, ya berarti kalian hanya dapat nilai dari gurunya nanti di rapat semester ganjil. Harapan saya kalian berjuang meraih nilai yang bagus dengan usaha sendiri. Jadi ini simpulan yang disampaikan oleh Pak Lauri kemarin, ini saya ulang kembali. Baik, sekarang kita akan melanjutkan materi kita, yaitu menelaah struktur kebahasaan dan isi teks cerita inspiratif. Hari ini kita hanya akan belajar menelaah strukturnya.
kebahasaannya, ciri kebahasaannya nanti di pertemuan berikutnya, karena materinya cukup banyak. Baik, nah tujuan pembelajarannya, setelah membaca teks cerita inspiratif, siswa dapat menelaah struktur cerita inspiratif. Mari kita baca sebuah teks cerita inspiratif. Kali ini saya mengambil dari buku siswa Kemendikbud. Kalian tentunya sudah punya, bisa kalian buka buku siswa Kemendikbud halaman 153 sampai dengan 154. Mari kita baca bersama-sama. Pada masa dahulu ada seorang anak laki-laki. Dia cerdas, berbakat, dan tampan. Sayangnya, dia sangat egoistis dan mudah marah. Tidak ada yang mau menjadi temannya. Sering dia marah-marah dan mengumbar kata-kata yang menyakitkan kepada orang-orang di sekitarnya. Ini paragraf 1. Orang tua anak itu sangat cemas dengan temperamen anaknya. Mereka berpikir apa yang harus mereka lakukan. Suatu hari ayahnya mendapat suatu ide. Dia memanggil anaknya dan memberi palu dan sekantong paku kepada anaknya. Sang ayah berkata, setiap kamu mau marah, ambil paku dan tancapkan ke pagar tua depan rumah kita sekeras mungkin. Paragraf kedua tadi, sekarang paragraf ketiga. Pagar kayu itu ternyata sangat keras, palu yang digunakan cukup berat. Karena anak laki-laki itu begitu beringas, pada hari pertama saja dia sudah menancapkan 37 paku. Hari demi hari, minggu demi minggu, jumlah paku yang ditancapkan semakin lama semakin berkurang. Setelah beberapa waktu, anak itu mulai paham bahwa menahan amarah itu lebih mudah daripada menancapkan paku ke pagar. Ini paragraf berapa tadi? Kelima ya. Atau keempat. Paragraf keempat ya, sekarang paragraf kelima. Suatu hari anak itu tidak lagi memerlukan palu dan paku. Dia telah belajar menahan amarah dengan baik. Lalu dia datang ke ayahnya dan bercerita tentang keberhasilannya menahan amarah. Sekarang setiap saat jika mampu menahan amarah dalam sehari, cabut paku yang sudah tertancap di pagar. Sekian waktu berlalu, akhirnya sang anak bangga setelah semua paku tercabut, hilang semuanya. Saat dia datang ke ayahnya dan menceritakan semuanya, dia menawarkan untuk merapikan dan merawat pagar. Kamu sudah berhasil, nak, tetapi coba perhatikan lubang bekas paku itu. Pagar itu tidak akan bisa menjadi seperti semula. Sudah cacat. Ini paragraf ke-6. Sekarang paragraf terakhir, paragraf ke-7. Hal yang sama terjadi saat kamu menyakiti orang dengan ucapanmu. Kata-kata meninggalkan bekas luka di hati, sama halnya lubang bekas paku di pagar. Ingat, kita harus memperlakukan setiap orang dengan sayang dan hormat. Sebab meskipun telah memohon maaf dan dimaafkan, luka di hati tidak akan pernah hilang. Jadi ada 27 paragraf, teks yang telah kita baca ini namanya teks cerita inspiratif. Apa itu teks cerita inspiratif? Nah, teks cerita inspiratif merupakan bentuk narasi yang lebih bertujuan memberi inspirasi kebaikan kepada banyak orang. Jadi kalau kita membaca teks cerita inspiratif, maka kita terinspirasi untuk melakukan kebaikan-kebaikan kepada banyak orang. Jadi teladan, jadi contoh. Kita bisakah melakukan seperti yang dilakukan
tokoh dalam cerita itu. Misalnya kalau kalian tadi telah membaca, ya harapannya setelah membaca itu kalian bisa mengendalikan emosi, tidak jadi orang yang pemarahan. Nah, dalam teks cerita inspiratif itu mengapa kok kita bisa mencari inspirasi? Karena di dalam teks cerita inspiratif itu terdapat perasaan, peduli, simpati, dan empati. 4 hal ini yang kita yang kita kita bisa teladani dari apa yang ada dalam sebuah teks cerita inspiratif. Perasaan itu rasa atau keadaan batin sewaktu menghadapi atau merasai sesuatu. Kesal, marah, gembira, galau, itu perasaan. Nah, peduli itu mengindahkan, memerhatikan, menghiraukan. Peduli itu sudah pada tataran tindakan. Ya, jadi peduli itu mengindahkan, memerhatikan, menghiraukan, memerhatikan. Ya. Nah sekarang simpati, empati. Ini sering kita dengar apa sebenarnya perbedaan simpati dan empati. Simpati itu keikutsertaan merasakan perasaan, apakah perasaan senang, perasaan susah, perasaan galau orang lain. Jadi kita ikut serta merasakan perasaan yang dialami oleh orang lain. Contoh kalau tetangga kita ada yang meninggal dunia, maka ucapan yang kalian sampaikan pastilah ikut, Bu, Pak, saya ikut turut berduka cita atas meninggalnya siapa. Turut serta, jadi ikut serta merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Itu simpati ya. Jadi nanti kalau dalam ulangan semester keluar, kalian harus bisa jawab itu. Bagaimana simpati itu? Simpati itu ikut merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Saya turut senang kamu mendapatkan juara 1 misalnya. Itu simpati. Yang berikutnya yang keempat, empati. Empati itu adalah keadaan mental yang membuat seseorang merasa atau mengidentifikasi dirinya dalam keadaan, perasaan, atau pikiran yang sama dengan orang atau kelompok lain. Empati itu memposisikan diri kita pada posisi orang lain atau kelompok lain, menempatkan diri kita pada posisi orang atau kelompok lain. Jadi kalau ada tetangga kalian itu misalnya ada yang meninggal dunia, bagaimana wujud empatinya? Kalau saya di posisi ibu, pasti saya akan juga sama sedihnya. Karena bapak adalah tulang punggung keluarga. Dengan meninggalnya bapak, siapa yang akan mencari penghasilan atau pendapatan keluarga ini? Nah, itu berarti kalian telah memosisikan di posisi tetangga kalian yang meninggal dunia tadi. Ya, harapan saya ini kalian sudah bisa mengidentifikasi, walaupun saya lagi ini tidak ada dalam KD pandemi ya, KD darurat ini, tapi tetaplah kita harus pelajari. Mengapa saya lagi? Karena dalam teks cerita inspirasi itu bisa diharapkan kalian terinspirasi dengan cerita itu sehingga bisa melakukan kebaikan-kebaikan kepada orang lain. Baik apa? Kalian misalnya bisa peduli
bisa menghargai perasaan orang, bisa bersimpati, dan bisa berempati. Nah, sekarang struktur teks cerita inspiratif itu apa saja? Ada 5 bagian struktur teks cerita inspiratif ya. Yang saya pakai di sini, yang kami pakai adalah yang ada di buku Kemendikbud. Walaupun di buku Marbi ada perbedaan sedikit. Nanti kita lihat ya. Di struktur teks cerita inspiratif di buku Kemendikbud, di buku kalian, di buku siswa, itu yang pertama adalah orientasi. Ini biasanya ada di awal-awal cerita ya. Bagian ini berisi pengenalan tema, latar, dan juga tokoh. Tadi di awal kalian perhatikan, ada seorang pemuda yang mempunyai karakter pemarahan. Nah, itu berarti telah dalam teks itu diawali dengan pengenalan tokohnya. Kemudian yang kedua, perumitan peristiwa. Munculnya masalah dalam cerita inspiratif. Sebuah cerita, apakah itu cerpen, cerita inspiratif, dongeng, novel, tidak akan menarik jika tidak ada masalah yang ditampilkan. Nah, munculnya masalah, perumitan peristiwa. Kemudian komplikasi. Bagian ini berisi konflik sampai pada klimaks dari teks cerita inspiratif. Komplikasi, permasalahan berkembang sampai ke klimaksnya. Di cerpen ini juga sama, ada komplikasi, ada konflik. Konflik itu ada 2, konflik lahir dan konflik batin. Konflik lahir itu bisa manusia dengan manusia, manusia dengan alam, manusia dengan alam gaib. Nah, itu konflik lahir. Konflik batin, konflik dengan dirinya sendiri. Itu konflik ya. Permasalahan berkembang sampai ke klimaksnya, sampai ke puncaknya, dan pada akhirnya permasalahan itu akhirnya menurun, menemukan pemecahannya, yaitu resolusi. Bagian ini berisi pemecahan masalah dari masalah yang dialami tokoh. Bagian struktur cerita inspiratif yang kelima, yang terakhir adalah koda. Bagian ini merupakan amanat atau pesan-pesan positif yang bisa dipetik dari teks cerita inspiratif. Dalam teks fabel ada juga koda. Sekarang muncul di teks cerita inspiratif. Koda itu amanat atau pesan-pesan positif. Inilah yang bisa kalian ambil hikmahnya, inspirasinya, apa yang kalian lakukan, sehingga kalian bisa melakukan hal yang terbaik untuk melakukan kebaikan. Nah, kalau dengan Marbi, di Marbi ada abstrak sebelum orientasi, itu opsional, boleh ada, boleh tidak. Ya. Terus ada evaluasi setelah komplikasi. Evaluasi itu masuk dan sebenarnya dalam komplikasi, ketegangannya mulai menurun. Baik, kita hanya menggunakan yang ada di buku Kemendikbud, jadi ada 5 bagian struktur teks cerita inspiratif. Orientasi, perumutan peristiwa, komplikasi, resolusi, dan koda. Nah, dari teks cerita inspiratif kemudian kita telah tahu teorinya. Sekarang coba kalian tentukan perasaan peduli, simpati, dan empati dalam teks cerita inspiratif yang kalian baca tadi atau yang kita baca tadi. Yang kedua, tentukan struktur teks cerita inspiratif tersebut. Nah, perasaannya ada di mana? Nah, pemuda itu mudah marah,
Orang tua pemuda itu cemas melihat temperamen anaknya, itu perasaan tokoh. Marah, cemas, itu perasaan. Pedulinya sudah dalam bentuk tindakan. Orang tua pemuda itu menyuruh anaknya untuk memaku pagar ketika akan marah. Hal itu dilakukan orang tua pemuda itu agar anaknya dapat mengendalikan marahnya. Orang tidak akan peduli kalau dia tidak memerhatikan, tidak menghiraukan orang lain. Jadi peduli itu sekali lagi sudah langsung pada tataran tindakan. Kalau kalian tadi dengar ada orang tetangganya meninggal dunia, apa ya bentuk kepedulian kalian? Mungkin kalian memberikan sumbangan. Ini Bu, sedikit bantuan dari kami untuk tambah-tambah beli apa gitu ya. Jadi ini peduli saya lagi dalam bentuk tindakan. Simpati, orang tua pemuda itu ikut merasakan sakit hati orang-orang yang dimarahi anaknya. Jadi orang tua pemuda itu bersimpati kepada orang-orang yang dimarahi anaknya. Nah, empatinya, orang tua pemuda itu menempatkan dirinya pada posisi orang yang dimarahi pemuda itu yang terluka hatinya. Kalau orang tua pemuda itu ada di posisi orang-orang yang dimarahi oleh anaknya, pasti juga akan terluka hatinya. Nah, itu berarti dalam teks cerita inspiratif yang telah kita baca tadi, ada perasaan, ada peduli, ada simpati, dan ada empati. Kemudian struktur teks cerita inspiratif, orientasinya ada di paragraf 1, perumitannya ada di paragraf kedua, komplikasinya ada di paragraf 3 sampai dengan 5, resolusinya ada di paragraf 6, kodanya ada di paragraf terakhir, paragraf 7. Nah, itu ada di buku ya, jadi kalian pelajari orientasi itu seperti apa, perumitan peristiwa itu apa, komplikasinya seperti apa, resolusinya itu seperti apa. Resolusi itu penyelesaian masalah ya. Penyelesaian masalah apa yang ditawarkan atau ditulis oleh pengarang teks cerita inspiratif tersebut. Kemudian amanatnya apa, itu dikoda. Baik, simpulannya dari pembelajaran yang kita pelajari hari ini, saya lagi, teks cerita inspiratif merupakan bentuk narasi yang lebih bertujuan memberi inspirasi kebaikan kepada banyak orang. Dalam teks cerita inspiratif terdapat perasaan, peduli, simpati, dan empati. Kemudian struktur teks cerita inspiratifnya ada orientasi, ada perumitan peristiwa, ada komplikasi, ada resolusi, dan terakhir koda. Ini selesai sudah pelajaran kali ini. Baiklah, refleksinya, harapannya kalian sudah bisa membedakan dan menentukan apa itu perasaan, peduli, simpati, dan empati dalam teks cerita inspiratif. Yang kedua, kalian bisa menentukan struktur teks cerita inspiratif. Tapi sekali lagi, KD yang muncul dalam kurikulum pandemi ini hanya kalian diminta menentukan struktur teks cerita inspiratif. Ya, baik. Kalau ada pertanyaan? Islam Musa. Ya. Pak, apakah boleh jika struktur komplikasinya berada di awal paragraf? Itu aja ya. Ya. Ya.
Kalau komplikasinya itu ada di awal paragraf, berarti pengarang puncak ketegangannya menggunakan apa itu, kan ada alur itu ada alur maju, alur mundur, dan alur campuran. Kalau alur maju itu dimulai dari orientasi, diakhiri dengan resolusi. Kemudian kalau alur mundur itu diawali dengan resolusi dan diakhiri dengan resolusi. Jadi kemudian kalau alur campuran itu diawali dengan komplikasi, puncak ketegangan, dan diakhiri dengan resolusi. Memang bisa aja. Dalam teks cerpen pun ada ya. Jadi bisa menggunakan alur maju, mundur, atau alur campuran. Jadi dalam teks cerita inspiratif mungkin saja diawali dengan komplikasi atau puncak ketegangan. Tapi kebanyakan cerita-cerita teks inspiratif itu menggunakan alur maju, diawali dari orientasi. Tapi tidak menutup kemungkinan alurnya dimulai dari komplikasi atau puncak ketegangan. Gitu ya, ini mudah-mudahan bisa menjawab. Ada yang lain, Pak? Ada satu aja ya, baik. Tugasnya, dan besok akan saya pasang di Google Classroom. Kalian sudah bisa mulai siap-siap. Kalian baca teks cerita inspiratif di buku siswa Kemendikbud halaman 149 sampai dengan 151. Kemudian tuliskan struktur teks cerita inspiratif tersebut beserta bukti paragrafnya. Orientasi ada di paragraf keberapa, pemunculan masalah atau perumitan itu ada di paragraf keberapa, komplikasi paragraf berapa, resolusi paragraf keberapa, koda paragraf keberapa. Nah, ini tugas pertama. Nanti saya gabung dengan tugas kedua di pertemuan berikutnya, yaitu ciri bahasa. Baik, ya ngerjakannya di Google Classroom. Untuk saya dengan Pak Lauri, nanti Pak Harji mungkin lewat WA. Pertemuan selanjutnya kalian bisa mempelajari menelaah ciri kebahasaan teks cerita inspiratif yang insya Allah akan disampaikan oleh Pak Suharji. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sehat.